Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih dan rahmat Allah Tritunggal melimpah atas kita sekalian. Mari kita menyatakan hormat kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang telah berkarya menciptakan semesta ini dan menyelamatkan kita. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan kita, khususnya perihal dosa. Setiap orang yang telah berbuat dosa, dia akan gelisah. Dan nyanyian ini mengingatkan kita, maukah dosamu diampuni? Dalam darahnya ada kuasa. Mari kita bersama memuji Tuhan. Ampuni. Dalam darahnya ada kuasa. Maukah jahatmu Tuhan hilangkan? Karena darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Maukah congkakmu Tuhan buangkan? Dalam darahnya ada kuasa. Mari datang ke Bukit Golgota. Karena darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ajaib darah
berkuasa, jahat dosa akan hilang segera. Karena darahnya berkuasa, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Kita tahu hanya Tuhan yang sanggup membereskan segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan. Akuilah. Sungguh-sungguh mengakui dan betul-betul terbuka di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita datang kepadanya. Ya Tuhan, kami mengaku dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami telah bersalah, kami telah berdosa, baik dengan pikiran kami yang merancangkan hal-hal yang jahat, baik dengan perasaan kami yang menyimpan dendam, iri hati, baik juga dengan perkataan kami yang telah memperkatakan hal dusta dan yang tidak patut. Juga ya Tuhan, dengan sikap perbuatan kami telah melanggar firman-Mu, kami telah bersalah, kami telah berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami datang, kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah pengharapan kami, yang mau mendengar pengakuan kami dan juga mau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa kami. Inilah pengakuan kami, ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa sungguh mengaku dosa kepada Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi siapa yang sudah diampuni, apakah hendak kembali lagi kepada dosa? Mari kita responi pengampunan itu dengan betul-betul memperhatikan petunjuk dari Tuhan. Petunjuk hidup baru hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Petunjuk ini sudah kita ucapkan, dan tugas kita adalah melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bagaimanakah rasanya seseorang yang tadinya diikat, tidak bisa bergerak, dibelenggu, tetapi kemudian dibebaskan dari belenggu itu? Bapak Ibu Saudara, tentu akan sangat bersukacita karena sudah dibebaskan, dimerdekakan. Bapak, Saudara, dan saya sudah terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Mari kita nyatakan ini, kita proklamasikan ini, terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus.
bebas dari dosa. Hanya oleh darah Yesus, Ku mendapat sentosa. hanya oleh darah Yesus, Tuhan disalibkan, hapus segala dosa. Hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. Sekarang ku dibenarkan, Hanya oleh darah Yesus. hatiku disucikan, Hanya oleh darah Yesus. Tuhan disalibkan, hapus segala dosa. hatiku sucilah, Hanya oleh darah Yesus. Mari dengan sigap berdiri kita nyanyikan bait yang ketiga. Tiap hari ku menang, hanya oleh darah Yesus. Aku masuk surga terang, hanya oleh darah Yesus. Tuhan disalibkan, hapus segala dosa. Hatiku sucilah, hanya oleh darah Yesus. Puji Tuhan, hanya oleh darah Yesus yang berkuasa itu, Bapak, Saudara, dan saya diberi kemenangan, dibebaskan dari belenggu dosa. Siapakah Tuhan yang kita percaya itu? Mari sekali lagi kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan orang di segala zaman dan di segala tempat. Baiklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Yang pertama kita akan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, juga untuk GKT, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk sinode GKT, untuk pertumbuhan Pospe Situbondo, untuk dana sekolah dan juga pertumbuhan iman serta saudara-saudari kita yang sakit dan lanjut usia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, sekalipun kami ada dalam masa pandemik COVID-19, tetapi kasih pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, kami terus mengarahkan pandangan kepada Tuhan, visi misi yang Tuhan sudah berikan, biarlah terus hidup di dalam kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hambamu, baik di GKT Sola Gracia maupun di dalam lingkup Sinode GKT, agar di masa-masa seperti ini boleh terus mengarahkan dan memusatkan hidup kepada Tuhan dan menolong segenap anggota jemaat Tuhan untuk hidup setia kepada Tuhan. Berkati pertumbuhan perkembangan POSPI Situbondo, supaya ya Tuhan, anggota jemaat di sana pun boleh terus bertumbuh berkembang. Kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk kebutuhan dana dari Sekolah Kristen Aletheia. Berkatilah ya Tuhan, supaya
sekolah ini boleh terus maju dan orang-orang yang Tuhan telah kasihi, Tuhan telah percayai, boleh mendukung pendanaannya dan boleh terus berlangsung proses belajar mengajar untuk masyarakat Probolinggo. Kami datang ke hadapan Tuhan juga mohon pertolongan untuk pertumbuhan iman saudari-saudari kami, baik saudari Ivon, saudari Paula, saudari Dina, saudari Lea, saudari Sania, dan saudari Melan. Sertai berkati dalam seluruh pergumulan hidup agar betul-betul berpusat kepada Tuhan dan iman percayanya terus bertumbuh makin teguh, makin setia memuliakan Tuhan. Kami juga datang kepada Tuhan mohon pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan lanjut usia. Kami mengingat Bapak Aven, Bapak Bambang Sugianto, Bapak Jiang, Ibu Wong Icen, Bapak Heru, Ibu Lina, Ibu Miriam, Ibu Wiyekli, Bapak Pek Jincun, Ibu Syucen, Ibu Tantating, Ibu Ciapikha, Ibu Feni Margareta, dan Ibu Yuliawati. Mohon Tuhan sertai berkati agar di dalam kelemahan yang ada tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dan dengan pengharapan itu boleh makin semangat menjalani hidup meski fisik memang lemah oleh karena usia dan sakit penyakit. Namun sebagai saudara seiman kami rindu melihat saudara-saudari kami ini boleh pulih kesehatannya. Karena itu kami minta kepada Tuhan, pulihkanlah saudara-saudari kami yang sakit ini ya Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu, lebih mengerti apa yang terbaik untuk saudara-saudari kami ini. Oleh karena itu kami berserah penuh kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu untuk saudara-saudari kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menuntut kita supaya kita boleh menjadi orang yang melakukan segala sesuatu di dalam rangka melayani Tuhan. Namun kita harus menyadari seluruh pelayanan kita seumur hidup takkan mampu membalas kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita dengan rendah hati, kita siapkan hati pikiran kita terbuka untuk kebenaran firman yang akan kita dengarkan, renungkan bersama. Mari kita menyanyikan nyanyian ini, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sah
Dan mari bersama kita datang kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Effendi Samasi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan adalah penuntun dalam hidup kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di mana pada pagi hari ini kami masih bisa memuji Tuhan, berdoa, dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan memimpin menyertai setiap kami, supaya kami bisa membaca, merenungkan, dan mengikuti akan firman-Mu ini. Dan berikanlah pengertian bagi setiap kami ya Tuhan, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan pada pagi hari ini, Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti, memahami, dan juga memampukan kami untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, setelah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita renungkan pada pagi hari ini, merdeka dari dosa dan hamba kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya,
negara kita pernah dijajah atau dikuasai oleh negara asing, yaitu Belanda dan Jepang. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang kakek, di mana pada saat itu kakek ini ada dan hidup di zaman Belanda dan Jepang. Dia berkata bahwa orang yang ada di dalam penjajahan, mereka tidak mengalami keadaan baik. Bahkan mereka sangat menderita. Secara fisik dan batin, mereka tersiksa. Tapi bersyukur kepada Tuhan, pada tahun 1945, oleh pertolongan Tuhan dan perjuangan para pahlawan kita, membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan negara yang merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sadarkah kita bahwa kita juga pernah diperbudak, diperhamba oleh dosa. Dosa telah merasuk dalam tubuh dan jiwa kita. Dan kita dibuat oleh dosa tidak berdaya. Bagaimanakah orang yang ada yang jatuh di dalam dosa? Keadaannya bagaikan orang yang jatuh di dalam lumpur. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia tidak bisa melepaskan dirinya. Bahkan semakin dia bergerak, semakin dia terlelap dan tenggelam. Begitulah kondisi kita pada saat kita ada di dalam dosa. Kita menjadi hamba dosa. Kita menjadi budak dosa. Tetapi syukur kepada Allah. Oleh karena kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Dia telah melepaskan kita. Dia telah memerdekakan kita. Dia telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa yang mengerikan dan mematikan itu. Sehingga oleh karena dosa kita harus mati, tetapi sekarang oleh karena kasih karunia Allah kita dihidupkan kembali. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita terhadap kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma oleh Allah? Pada pagi hari ini, firman Tuhan diperdengarkan kepada kita untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah kepada kita yang telah dimerdekakan dari dosa. Yang pertama, Allah rindu agar hidup yang sudah dimerdekakan ini hidup memuliakan Dia. Sekali lagi, hidup yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, hidup memuliakan Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hidup memuliakan Allah bagaimana caranya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, seringkali kita berkata bahwa hidup memuliakan Allah itu, kalau kita menyanyi memuji Tuhan, ku mau cinta Yesus, itu memuliakan Allah. Ya betul. Atau mungkin kita katakan memuliakan Allah itu rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin ke gereja. Memang itu hidup yang memuliakan Allah. Tetapi itu hanya salah satu, Bapak Ibu, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita rajin berdoa, rajin baca kitab suci, tetapi tidak jarang kita juga rajin berbuat dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup memuliakan Allah tidak setengah-setengah, tidak separuh, tetapi harus totalitas, harus total, harus utuh. Artinya bahwa dimanapun kita berada, kapanpun, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita lakukan sebagai orang-orang yang hidup memuliakan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Di dalam Roma 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Di situ diuraikan
bahwa hidup memuliakan Allah itu adalah hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Apa maksudnya? Hidup yang tidak dikuasai oleh dosa artinya adalah tidak lagi mengikuti keinginan dosa. Tidak lagi menundukkan diri terhadap dosa. Ya. Dosa bukan lagi Tuhan yang harus kita ikuti. Dosa bukan lagi Tuhan yang harus kita taati. Tapi hidup memuliakan Allah, kita tidak lagi membiarkan hidup untuk dikuasai oleh dosa. Kita tidak lagi mengikuti keinginan dosa. Bahkan di dalam ayat berikutnya dikatakan, kita tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Tetapi kita menyerahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran yang memuliakan akan Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ambil contoh. Seringkali di dalam mulut kita, dalam perkataan kita memuliakan Tuhan. Tapi tidak jarang juga di dalam mulut yang sama, dalam lidah yang sama, kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang mendukakan hati Tuhan. Bahkan itu mengakibatkan dosa. Ya. Di dalam lidah yang sama kita seringkali memaki. Di dalam lidah yang sama kita seringkali mengutuk orang. Di dalam perkataan yang sama kita seringkali tidak menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, hidup memuliakan Allah, maka seluruh anggota tubuhnya dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Bapa di surga. Kita telah dibebaskan dari kutukan melalui pengorbanan Kristus. Marilah di dalam mulut kita tidak lagi keluar kata-kata yang mengutuk. Karena kita telah dibebaskan dari situ. Kita telah dimerdekakan dari situ. Tapi marilah di dalam mulut kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Yang menjadi berkat bagi sesama kita. Kita tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang memfitnah satu sama lain. Kenapa? Karena Kristus telah menanggung fitnah terhadap kita. Maka seharusnya sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa, kata-katanya tidak lagi keluar kata-kata yang mengatakan hal yang tidak benar terhadap sesamanya. Tetapi mengatakan hal yang membangun, yang memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Yang kedua, respon kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, yang sudah dibebaskan dari dosa oleh Kristus, yaitu menjadi hamba kebenaran atau menjadi hamba Allah. Di dalam masyarakat Yahudi, status seorang hamba atau seorang budak sangat familiar pada saat itu. Dan seorang hamba tidak memiliki hak atas dirinya. Yang menjadi penguasa di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya adalah Sang Tuhan. Kenapa? Karena Sang Tuhan adalah sebagai pemilik hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, dulu kita adalah hamba dosa. Sehingga kita mengabdikan diri terhadap dosa. Apa yang kita lakukan adalah untuk dosa dan dosa. Tetapi setelah Kristus datang menebus kita, Dia membayar dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Dia menebus hidup kita yang tadinya ada di dalam dosa. Dia membawa kita kembali kepadanya. Dan sekarang kita bukan lagi milik dosa, melainkan milik Kristus, milik Allah yang telah menebus dan memerdekakan kita. Maka sikap kita, respon kita, kita tidak lagi menuruti dosa, tetapi kita mentaati Kristus yang telah menebus hidup kita. Status kita sudah berbeda. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi mengikuti keinginan dosa. Kita tidak lagi mentaati dosa, tetapi
kita hanya tunduk dan mentaati Kristus, di mana firman-Nya telah diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran dan hamba Allah? Ya. Status ini bukan hanya sekedar status, tetapi status seorang hamba Allah, status seorang hamba kebenaran, itu harus terlihat di dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di dalam situasi keadaan apapun, status kita tetap tidak berubah. Kita tetap hamba Allah dan hamba kebenaran. Jangan sampai status ini hanya terlihat saat-saat kita ada di gereja. Terlihat seperti malaikat, terlihat seperti orang yang saleh tanpa dosa. Tapi bagaimana ketika kita ada di tempat pekerjaan kita? Bagaimana ketika kita ada di suatu tempat di mana tidak ada satu orang pun yang melihat kita? Apakah kita masih tetap ingat bahwa kita adalah hamba kebenaran? Apakah kita tetap ingat bahwa status kita adalah hamba Allah yang selalu menjaga kekudusan hidup, sebagaimana Bapa kita adalah kudus, yang selalu hidup di dalam kasih, sebagaimana Bapa kita adalah kasih, yang juga yang senantiasa taat, di mana Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Salah satu contoh, Bapak Ibu, yang mungkin kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyebut diri kita adalah hamba Allah, hamba kebenaran. Dan sebuah kebenaran telah diperdengarkan kepada kita pada pagi hari ini, bahwa Kristus telah memerdekakan kita, Kristus telah mengampuni kita. Maka pertanyaannya, adakah Bapak, Ibu, dan saya sudah mengampuni satu dengan yang lain? Kalau kita meyakini bahwa Kristus telah mengampuni setiap kehidupan kita, dan itu sebuah kebenaran, maka kita juga harus menjadi hamba kebenaran, di mana kita harus menundukkan diri dan mentaati kebenaran itu. Bagaimana dengan kita di dalam hal mengampuni? Apakah di dalam hati sudah beres? Tidak ada dosa, kebencian, tidak ada dosa dendam? Atau hal itu masih tersimpan rapat-rapat di dalam hati kita? Marilah pada kesempatan pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita adalah hamba Allah, hamba kebenaran. Marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Bagaimana dengan hubungan suami dan istri? Bagaimana dengan hubungan orang tua dengan anak? Hubungan satu saudara seiman dengan yang lain. Hubungan kita dengan sesama. Adakah kita sudah saling mengampuni dan tidak ada dusta, tidak ada benci, tidak ada dendam di antara kita? Sesungguhnya kalau kita menyebut diri hamba Allah, sebagaimana Allah telah mengampuni kita, maka pengampunan itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita praktekkan. Tetapi seringkali karena kita menuruti keinginan dan hawa nafsu kita, disitulah kita sulit untuk melangkah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Tetapi pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan bahwa status kita adalah hamba Allah. Hamba kebenaran yang harus hidup di dalam kebenaran. Ya, hidup di dalam kebenaran berarti hidup mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan yang diperdengarkan kepada kita pada pagi hari ini adalah mengampuni. Marilah kita mengampuni satu dengan yang lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita ambil waktu pada pagi hari ini untuk merenungkan akan perjalanan hidup kita.
Adakah kita memuliakan Tuhan di dalam hidup ini? Atau kita masih bermain-main dengan dosa? Memuliakan Tuhan berarti kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita tidak lagi mengikuti keinginan dosa. Betapapun dosa itu begitu menggoda, begitu menggiurkan, bahkan begitu menjanjikan kenikmatan. Tetapi ingat, akibatnya fatal, bisa merusak kehidupan kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama kita, merusak hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Bahkan bisa jadi kalau kita tidak selesaikan, membawa kebinasaan dalam hidup kita. Marilah hidup yang sudah ditebus, kita hidup memuliakan Tuhan dengan cara tidak lagi bermain-main dengan dosa. Lalu yang kedua, marilah kita hidup sebagaimana kehidupan yang sudah ditebus dan dimerdekakan oleh Tuhan. Marilah kita hidup sebagai hamba Allah, hamba kebenaran. Tidak lagi memikirkan dan melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang berdosa, tetapi selalu memikirkan dan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan yang mendatangkan berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami kembali diingatkan bahwa kami telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Kami telah dimerdekakan dari lumpur dosa. Maka sebagai respon kami, orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan rindu agar hidup yang telah ditebus ini hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan adalah hidup yang tidak lagi bermain-main dengan dosa. Hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Hidup yang tidak lagi mengikuti keinginan dosa. Tetapi hidup memuliakan Tuhan, mentaati Tuhan. Melakukan apa yang benar. Menjadi hamba Allah yang taat dan setia sampai akhir. Tolonglah kami ya Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu pada pagi hari ini. Dimanapun, baik di tengah keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, supaya nama Tuhan kami ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah disertai Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Dan kita pun diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyatakan syukur kita di dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan untuk gereja bisa ditransfer ke rekening atas nama Bapak Raharjo dengan nomor rekening 039 1089 930. Dan Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung SKA, Sekolah Kristen Aletheia Probolinggo, silahkan juga bisa mentransfer ke nomor rekening atas nama Kristen Aletheia cabang PBL 039 59 22225. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi yang hendak memberikan dalam bentuk cash, silakan uangnya dimasukkan ke dalam amplop dan bisa menghubungi Bapak Raharjo sebagai bendahara majelis untuk bisa dikumpulkan. Nah, mari bersama kita menyatakan persembahan itu, juga mengingat bahwa kita mempersembahkan hidup kita untuk mentaati firman, kita menyanyi dari nyanyian Muliakanlah Namanya.
Yesus mati bagiku, menghapus segala dosaku, beban dan sedih ditanggungnya, puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Dari dosa sekarang bebaslah, Yesus tinggal dalam hatiku. Ku tak layak diberi anugerah, puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Mari dengan sikap berdiri kita nyanyikan bait yang ketiga. Darah Yesus memberi merdeka, sekarang hatiku senanglah, puji Tuhan selamatkan daku, puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Mari bersama kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami terus dipelihara. Dan hari ini kami mau menyatakan syukur kami atas pemeliharaanmu. Kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan, yang sesungguhnya sepantasnya adalah seluruh hidup kami ini kami persembahkan ke hadapan-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan di dalam ibadah bersama ini, kami simbolkan dengan memberikan uang persembahan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkenan menerima persembahan kami, baik kehidupan kami seluruhnya, juga uang persembahan ini, supaya ini boleh dipakai untuk kerajaan-Mu, untuk menyaksikan nama-Mu, memberitakan Injil-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berbahagia. Ya, kita mengingat ada saudara kita yang berulang tahun. Ya, yang pertama, tanggal 23 Juni, Ibu Angkimni. Selamat ulang tahun, Ibu Angkimni. 25 Juni, Ibu Rosinta. Selamat ulang tahun, Ibu Rosinta. Tanggal 27 ada 2 orang, Ibu Tan Hing Nio. Selamat ulang tahun, Ibu Tan Hing Nio. Juga Saudara Alwardo Roy Aritonang. Selamat ulang tahun, Saudara Roy Aritonang. Tanggal 28 Juni, Ibu Melinda Yunita. Selamat ulang tahun, Ibu Melinda Yunita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengingat kasih dan rahmat-Mu atas kami anak-anak-Mu. Secara khusus saudara-saudari kami yang berulang tahun, baik untuk Ibu Angkimni, untuk Ibu Rosinta, untuk Ibu Tan Hing Nio, untuk Saudara Alwardo Roy Aritonang, untuk Ibu Melinda Yunita. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah memelihara kehidupan saudara-saudari kami ini, di dalam seluruh pergumulannya, Tuhan telah menyertai, memberkati, menyembuhkan di saat sakit, memberikan jalan keluar saat menghadapi permasalahan yang rumit, dan memberikan segala kecukupan untuk saudara-saudari kami ini di dalam kebutuhan hidup sehari-harinya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan hari ini kami sebagai umat-Mu
mohon kepada Tuhan, limpahkanlah segala hal yang baik untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun ini. Karuniakanlah kekuatan, kesehatan, keberhasilan, damai sejahtera, dan sukacita melimpah atas saudara-saudari kami ini, supaya terus maju memuliakan Allah Bapa di surga. Bila ada harapan, cita-cita yang masih dikejar untuk diraih, sertai dan berkatilah ya Tuhan, supaya oleh anugerah-Mu boleh meraih yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami ini memang tidak sempurna, rencana kami tidak sempurna, kekuatan kami sangat terbatas, namun kami bersukacita karena kami tahu, mengerti dari firman-Mu, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu, tangan Tuhan yang sempurna, yang rencananya juga sempurna, yang juga maha kuasa, yang sanggup membuat segala rencana yang sempurna itu jadi dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun ini ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu yang terindah dan sempurna itu, dan kiranya nama-Mu lah yang senantiasa dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengambil sikap berdiri, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita ini, kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, laksanakanlah firman Tuhan dengan setia di dalam hidupmu, baik di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dalam bergereja, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, supaya nama Allah Bapa kita dipermuliakan. Dan untuk melaksanakan tugas itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia, rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, melimpah atasmu sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan